Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya menemukan banyak kerancuan dan kekacauan pada diri teman-teman saya ketika menyikapi terkait dengan polemik kasus Pak Alawi, para habaib di Indonesia ini. Kerancuannya di mana? Ya, ini tidak bisa membedakan kasusnya apa, mensikapinya seperti apa. Campur aduk antara masalah nasab dan akhlak. Padahal keduanya ini berbeda dan berbeda pula cara mensikapinya. Kasus nasabnya para habaib di Indonesia yang masuk pada golongan klan Pahlawi ini adalah kasus tersendiri yang berdasarkan catatan buku atau kitab-kitab induk tentang nasab, silsilah leluhur mereka terputus atau tidak nyambung di Imam Ubaidillah. Yang temuan ini sampai hari ini tidak bisa dibantah oleh Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang menaungi para habaib ini. Setidaknya belum bisa membantahnya, dan belum ada gejala, belum ada tanda-tanda kapan akan menjawab dan membantahnya. Ini tersendiri. Kalau kasus ini, terputusnya nasab ini, jika memang benar-benar terputus dan sampai entah kapan tidak bisa dijawab oleh klan Pahlawi, maka memang ini berlaku bagi seluruh habaib di Indonesia, khususnya habaib yang memang nasabnya disambungkan atau terhubung dengan Imam Ubaidillah. Dan sejauh ini yang saya ketahui seluruh habaib di Indonesia ya sambungan nasabnya ke situ. Berlaku semuanya, baik bagi habib-habib yang selama ini menunjukkan sikap-sikap kasar, arogan, suka menghina, mencaci maki, maupun para habib-habib yang halus, yang lembut, yang alim. Ini persoalan nasab. Kasus yang tersendiri. Habib-habib yang alim, habib-habib yang adab, sopan santun, yang selama ini menjadi panutan, semacam Habib Lutfi misalkan, nggak ada persoalan. Tidak ada persoalan dan tidak ada perubahan bagi para pengikutnya, termasuk saya sendiri. Saya mencintai, memuliakan Habib Lutfi. Walaupun nasabnya nanti, walaupun kemudian nasab Pahlawi terputus, tidak ditemukan adanya bantahan atau jawaban yang mementahkannya, ya nggak ada masalah dengan Habib Lutfi. Apakah kemudian dengan nasabnya dinyatakan terputus, kemuliaannya menjadi berkurang? Kemudian kita harus meninggalkannya? Ya tidak. Nggak ada hubungannya itu, bro. Itu kasus yang tersendiri. Habib Lutfi dan habib-habib yang lainnya, alim-alim, yang lemah lembut, yang selama ini memang menjadi panutan umat dan menjadi panutan kita di dalam berbangsa dan bernegara, tidak mengajarkan makar kepada negara, yang selalu mengajarkan bagaimana kita harus menjaga kerukunan, menjaga keutuhan NKRI, ya. Itu tetap posisinya, nggak ada yang berubah, nggak ada masalah. Ya, bedakan ini. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa mempersoalkan nasab karena adanya data-data dan fakta-fakta baru yang ditemukan kemudian dianggap berarti ini menghajar, menghinakan, melecehkan seluruh habaib. Tidak, ini hanya persoalan nasab. Apakah kemuliaan seseorang termasuk para habaib itu karena nasabnya? Apakah makom-makom mulia, makom-makom wali yang ada pada para habaib di jalur Pahlawi ini karena makom nasabnya? Kan tidak. Apa kemudian setelah
ternyata ditemukan nasabnya tidak nyambung, kemudian gugur menjadi ulama, gugur menjadi wali, ya tidak. Apakah menjadi wali harus karena nasabnya itu? Enggak lah. Betapa banyak para wali, kiai-kiai Jawa yang alim-alim menjadi wali, bukan karena itu, tapi karena kedekatan, kemuliaan, ilmu, iman yang dimilikinya. Jadi tidak ada persoalan. Ya bedakan ya, jangan samakan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, yang sedang dan masih menjadi perbincangan, persoalan, sampai hari ini belum ditemukan jawabannya adalah persoalan nasab Pahlawi. Ya nggak tahu sampai kapan. Dan itu penting memang untuk diselesaikan. Mengapa penting? Ya karena nasab Rasulullah, nasab Nabi yang tidak boleh buat main-main, tidak boleh dipalsukan oleh siapapun. Apalagi kemudian ketika banyak fakta, orang-orang yang ngaku zuriat Nabi, ngaku ahlul bait di Indonesia selama ini menggunakan, memperalat nasabnya itu untuk berbagai kepentingan, baik pribadi maupun kelompoknya. Kepentingan ekonomi, kepentingan sosial politik. Ngaku Habib, kemudian memprovokasi banyak orang, memprovokasi orang-orang yang tidak berdosa untuk menghasut, melawan pemerintahan yang sah, membenci pemerintahan yang sah, membenci presiden kita, menzolim-zolimkan, mem-PKI kan, menganggap pemerintahan tidak sah, menganggap presiden ilegal. Ini nggak bisa kita biarkan. Itu hal-hal fatal terkait dengan nasab ini, maka harus segera diputuskan apakah nasabnya sahih, valid atau tidak. Caranya apa? Ya udah segera bertemu pakar-pakar nasab dari Robito Alawiyah dengan pakar nasab dari kubu yang lain, yakni Kiai Madudin Usman, CS. Selesaikan di situ berdasarkan fakta-fakta, kitab-kitab nasab dan ilmu pengetahuan yang lain yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah begitu, misalkan diputuskan ternyata yang tidak nyambung, tidak ada, ya sudah, nggak usah lagi ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak usah lagi memprovokasi umat atas nama Nabi. Kan begitu. Persoalan kemudian setelah diputuskan, kalian kalah, tidak punya bukti, fakta yang konkret terkait dengan silsilah antum semua, ternyata terputus, tidak nyambung kepada Nabi, Anda tetap mau ngaku, ya silakan untuk diri kalian, Anda sendiri. Jangan kemudian diumum-umumkan ke tengah publik, minta diakui. Karena memang faktanya tidak ditemukan. Kalau Anda kalah, silakan untuk diri antum kalian sendiri, misalkan tetap kekeh ngotot mengaku cucu Nabi, itu urusan antum dengan Rasulullah, dengan Nabi. Tanggung jawab antum di akhirat nanti. Kan begitu. Nah, setelah itu ya sudah, bersikaplah yang wajar di tanah Indonesia ini sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Enggak usah ingin diistimewakan, enggak usah ingin dimuliakan. Soal keistimewaan, soal kemuliaan itu Tuhan yang memberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Baik ngaku cucu Nabi atau bukan, oke, nggak ada masalah. Ya, ini karena ini persoalan nasab. Persoalan nasab yang mendesak untuk diselesaikan. Karena nasab Rasulullah yang buat pengakuan. Kalau nasabnya orang biasa, ya monggo lah. Apalagi yang tidak berpengaruh penting bagi bangsa dan negara, mungkin nggak perlu dipersoalkan, tidak perlu diperdebatkan. Ya, jadi jangan lagi kemudian menuduh ada pihak orang yang mengadu domba, ada pihak yang mengajak kebencian kepada Ahlul Bait. Tidak. Siapa lagi yang memprovokasi, yang mengajarkan benci kepada Ahlul Bait? Tidak ada. Ahlul Bait di seluruh dunia Islam, zuriyah Nabi di seluruh dunia Islam pasti dihormati sepanjang bahwa itu benar-benar zuriyah Nabi. Tetapi kalau ada orang atau kelompok, klan tertentu mengaku cucu Nabi, ya nanti dulu dibuktikan dulu. Apalagi fakta-fakta yang ada
menunjukkan oknum-oknum dari klan ini bersikap arogan, sombong, tidak sopan, jorok, kasar, tidak layak, tidak patut, tidak sesuai dengan akhlak Nabi, ya nanti dulu jangan mau utusan Nabi sebelum kalian bisa membuktikan. Jangan salahkan orang kalau kemudian hari ini semua orang tidak percaya bahwa ada utusan Nabi, ya karena fakta-fakta yang sudah ada di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Bukan salah orang yang meragukan, tapi salah antum-antum sendiri. Ya bahkan salah semuanya dari kalangan antum, bukan hanya oknum-oknumnya. Mengapa saya katakan salah semua? Ya, karena yang lain membiarkan oknum-oknum Habib-Habib yang kurang ajar ini, yang suka menghinakan ulama-ulama NU, menghinakan cucu-cucu Wali Songo. Dibiarkan, tidak pernah ditegur, bahkan malah didukung oleh Robitohnya, oleh ketua Robitohnya ikut-ikutan berkata corok, kasar, cora-coro dengan YNU, itu kan persoalannya menjadi meluas, kan begitu. Maka kalau kalian yang baik-baik, yang tidak tahu apa-apa, ikut kecipratan, ya itu wajar, karena salahnya siapa? Mendiamkan polemik ini terjadi, mendiamkan mereka yang kasar-kasar, Habib-Habib yang jahil-jahil dibiarkan mencemari bangsa ini. Ini salah panjenengan semuanya, makanya ikut kecipratan, kan begitu. Ibarat sebuah rumah keluarga besar, di dalam rumah itu ada beberapa anggotanya yang kurang ajar, yang berbuat kriminal pidana, dicari polisi, cari banyak orang. Lah anggota yang lain diam saja, ya kemudian kalau rumahnya digerebek, seluruh seisi rumah kena dampak, kan wajar kan? Karena dia saja bahkan nutupi, ikut menyembunyikan. Lain halnya kalau kemudian membantu polisi, membantu masyarakat, menunjukkan, mengakui kesalahan, meminta maaf atas anggota keluarganya yang bersalah, itu beda urusan. Berarti tidak sama. Berarti memang itu ulah oknum sendiri. Yang lain tidak kena tuduhan ikut membela dan melindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.